jam dan selama bulan Ramadan kita hanya 30 menit. Ini juga kemungkinan akan menabrak pelajaran bahasa Inggris kemungkinannya 1 jam ya, karena waktunya sebentar. Oke, ada tugas juga yang sebelumnya tapi Ibu lupa ngasih linknya. Ibu tidak akan lupa kalian untuk membaca grafiknya ya. Nanti dikumpulkan saja di link Ibu ini tadi ya. Nah baik, untuk pelajaran cahaya ini kita sehari-hari ada apa ini? Lampu disebutnya cahaya ya. Sekarang Ibu bawa ini apa? Disebutnya apa? Cahaya laser atau apa biasanya kalian mengenal? Laser. Kan jadi kalau lampu kita sebut sebagai cahaya lampu. Kalau ini laser disebutnya apa? Cahaya laser. Kalau Ibu belinya, kalau Ibu biasanya nyebutnya nggak cahaya kalau ke laser. Apa? Apa nih? Sinar. Ya, kalau jalan kan suka ada, itu sinar laser. Jarang orang menyebutkan kalau laser itu cahaya. Nah, Ibu tanya, kenapa ya laser ini disebutnya sinar, sedangkan lampu disebutnya cahaya? Makanya kalau sinar kenapa? Kalau sinar itu satu arah, lurus ya, lurus. Nanti dengan ini sebetulnya cahaya sifatnya bersifat lurus. Kalau sinar, kalau cahaya nanti apa? Menyebar. Kalau sinar lurus, ya, jadi cahaya dengan sinar sama nggak? Cahaya dengan sinar sama nggak? Satu jenis. Kalau sinar itu artinya seberkas cahaya. Jadi hanya satu berkas cahaya, makanya terlihat lurus. Kalau cahaya itu gabungan dari beberapa sinar digabung menyatu, ya. Nah ini sifatnya gimana? Menyebar karena banyak. Ya. Nah, cahaya ini merupakan gelombang. Gelombang apa cahaya? Dan elektromagnetik dengan merah itu berbeda. Kalau elektromagnetik tidak memerlukan
gelombang, cahaya itu sebagai foton. Itu partikel. Nah, ada yang tahu nggak cahaya itu kecepatannya berapa? Kecepatan cahaya Lesna berapa? 300 kilometer per detik, atau 3 kali 10 pangkat 8. Pangkat 8 itu berarti 0 ya, 8 meter per detik. Jadi cahaya itu kalau mengelilingi bola dunia bumi bisa berapa? Bisa sampai 7,5 kali dalam 1 detik. Kita mainin udah 1 detik, satu cahaya 1 detiknya dia sudah bisa 7 sampai 7,5 kali. Nah, untuk hal ini ketika belajar cahaya, ibu mau memberikan big question 5. Tolong dituliskan dan harus dijawab siapa yang cepat itu yang mendapatkan poin. Kelompok. Ini langsung dijawab sekarang juga? Ya, sekarang. Bentar, Bu. Oke, baik, sekarang perhatikan dulu ceritanya. Dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu apa? Opal, Isra dan Mi'raj itu apa? Opal. Opal muslim non muslim. Nah, namanya juga Muhammad Opal. Ya. Kresna, Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Tuh, ayo tadi tanya surah. Nabi Muhammad apa? Ke langit ketujuh. Siapa yang tahu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh itu apa? Naik apa namanya? Buraq. Ya, naik buraq. Nah, pertanyaannya adalah apakah kecepatan buraq itu besarnya kurang dari
pas naikin katanya tuh Google kecepatan 4 miliar 300 Miliar. 4 miliar 320 juta Iya benar. kilometer Gila pinter banget ada. per jam. Oh dari Berarti kalau pada tiket berapa? Masuk itu. Iya benar. Iya benar. Jawabannya begitu. Iya ditulis atau nanti di depan perorangan perwakilan kelompok. Masih kemungkinan lebih garis besar ya guys ya guys Coba ya. Google Berarti ya iya. Catat.
kelompok mana yang mau bantu? Korban pendapatnya sendiri ya. Ya. Jawabannya Ya boleh, langsung jawabannya juga boleh. menurut saya kecepatan cahaya itu lebih cepat dari kecepatan murok itu lebih cepat dari kecepatan cahaya karena secara logika dengan jarak tempuh karena dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Ulama juga mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa mencapai langit ketujuh, bahkan langit pertama saja kita belum bisa eksplor atau tempuh. Jadi buruk ini bakal lebih cepat daripada cahaya karena cahaya juga belum bisa menembus langit ke satu. Siap. Menurut saya sendiri, kecepatan buruk bisa setara ataupun lebih. Karena nama buruk sendiri berasal dari bahasa Arab kata al-buruk yang berarti cahaya atau kilat. Jadi kayak sama gitu loh. Karena buruk sendiri itu cahaya kilat. Jadi jawabannya bisa sama juga. Atau lebih. Ya, ada yang lain? Siapa? Boleh dari sini? Kelompoknya sudah? Ini mau memberikan pendapat? Nadira? Boleh? Berdiri. Sok, berdiri Nadira. Please dengarkan temannya mau berpendapat. Menurut saya pribadi lebih cepat. Soalnya jarak Neptunus ke bumi itu kan pokoknya kan jika kecepatan cahayanya kan 300.000 km per detik, maka jarak yang ditempuh Nabi adalah 4 kali 60 kali 60 kali 300.000. Jadi ya lebih cepat. Pokoknya lebih cepat jawabannya. Oke. Makanya kan jika kecepatan cahayanya berapa 300.000 km per detik, maka jarak yang ditempuh Nabi adalah 4 kali 60 kali 60 kali 300. Ya, perhatikan semuanya. Jadi ada yang menyebutkan setara, bisa jadi setara karena katanya buruk itu berasal dari bahasa Arab bar. Nah, yang artinya cahaya. Jadi diibaratkan bahwa kecepatan buruk itu adalah kecepatan cahaya. Tapi ada juga yang memperkirakan dari jaraknya. Dari Masjidil apa? Perjalanan Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke langit ketujuh, itu pasti lebih besar karena belum ada manusia yang bisa menembus langit ke satu. Di mana langit ke satu itu kita juga nggak tahu ya. Cahaya juga katanya belum bisa menembus langit ke satu. Berarti kalau sampai langit ketujuh berarti itu bisa beberapa kali lipatnya. Ada yang bisa berbicara seperti itu ya. Nah itu sah-sah saja karena memang itu hanya dialami oleh siapa? Nabi Muhammad, dan ceritanya juga hanya dari cerita pengalaman Nabi Muhammad. Setiap orang bisa berprediksi berbeda-beda. Nah, kembali ke cahaya. Tadi sifat cahaya itu dia gelombang, kemudian dia juga foton. Cahaya bisa dipantulkan kan? Cahaya bisa dipantulkan? Yakin? Yakin? Dipantulkannya kemana? Ada kaca, ada cermin, apa bedanya? Apa? Sel?
kemudian, nah itu dipantulkan ada bekas sebelah sini. Ini namanya sinar pantul. Nah, sinar datang dan sinar pantul. Nah di sini ada pertemuan. Perhatikan. Ini sisa ya ini ya. Nah di bawah ini, di bawah cermin itu kan ada pertemuan ya. Dari sinar datang ke sinar pantul. Kalau ini ditarik garis ke atas, itu disebutnya sebagai garis normal. Sampai sini dulu bagian dari pemantulan cahaya, paham nggak bagian bagiannya? Ya. Jadi kalau digambarkan, ini bawahnya cermin ya, cermin. Ini tadi di sini kan, mantul ini ya. Nah, mantul ini kalau misalkan ada pertemuan antara cermin dengan pemantulan cahaya, ini disebutnya sebagai M. M itu garis normal. Misalnya tegak lurus, kemudian tegak lurus dengan cermin. Ini disebut I, ini disebut R. I itu adalah sinar datang. Dan R sama dengan sinar pantul. Nah, sekarang untuk memahami cara menggambarkan, sebelum nanti kalian praktek, kita coba Ibu akan mencoba kalian bagaimana cara menggambarkan sinar datang dan sinar pantul dengan benar. Kita akan berolahraga menggunakan bola, ya. Ini cara melihat sinar datang dan sinar pantul itu seperti apa. Boleh satu orang ke sini, perempuan kira-kira, mana bolanya? Ada bola di sini. Alat bola lagi dong. Bola yang ini juga ada bola tenis. Boleh bola tenis? Itu juga ada bola tenis ya. Oke, perhatikan di sini ada titik pertemuannya. Ibu, kalian melempar. Ibu sebagai pelempar, berarti itu sebagai sinar datang. Nah, misalkan ibu kasih tanda di sini, itu adalah pertemuan antara sinar datang dengan cermin ya. Ini lantai diibaratkan cermin. Coba sebelah sini. Misalkan ibu ini dari situ 1, 2, 3. Ini melemparnya harus gimana? Lurus begini atau bagaimana? Nih, miring. Nanti kamu tangkap ya. Ini ibu coba dikasih contoh dulu. Nah, ketika kalian mau melempar, itu tadi posisinya di sini ya. Itu diukur dari bawah sampai sini itu tingginya berapa? 2 meter kan? Ya, diukur berapa? Nah, setelah itu kamu tangkap. Salah. Ini kayaknya nggak rata ya kelas ini ya. Nah, coba lihat. Ya, kamu tangkap. Pertama kali nangkap berarti di sini tangannya. Perhatikan ibu nanti kalian sebagai pelempar itu diukur dulu tingginya berapa dari bawah ya. Nah, ketika di situ itu diukur berapa tingginya, paham? Udah. Oke, jadi nanti yang kalian ukur, yang kalian tentukan, kalian bikin target ya. Kita akan coba kalian supaya bisa menggambar dulu ya. Bukan pemantulan cahaya, tapi kalian belajar menggambar pemantulan dan pelemparan dan penangkapan atau sinar pemantulan dan pemantulan. Bola datang dan bola pantul ya. Bagaimana alurnya? Nah, nanti tulis di sini nama pelempar siapa, penangkap bola siapa. Ya, namanya. Kemudian yang pertama gitu ya, pelemparnya siapa, penangkapnya siapa. Kemudian jarak tingginya
buat nulis data, ya. Lalu kita semuanya kita ke lapang dada. Oh, kan nanti diukur. Kalian kan tingginya berapa? Nanti di sana dari sini. Kalau ada yang lemparnya aku mau dari sini. Aku mau dari sini kamu. Tiga deh. Ya, udah. Semua di lapang. Bulu tangkis. Tukar rekan, gantian pokoknya setiap orang satu merasakan jadi pelempar, merasakan jadi penangkap. Jadi tentuannya kan setelah kita jadi penangkap. Iya, setelah jadi penangkap bola tek ditangkapnya di daerah mana? Terus tingginya diukur. Iya, tingginya diukur. Setiap orang gantian ya, merasakan satu jadi pelempar, satu jadi penangkap.
dibagi 10 jadi 9 cm. Misalkan itu gambar ini 9 cm. Kalau di sini ya, ini 9 cm, ini juga ke sini 9 cm. Nah, misalkan tadi yang pertama itu yang main siapa? Misalkan Denardi main. Tadi melemparnya itu berapa senti ke atas? T1-nya berapa? Contoh yang di Kaila, data Kaila, T1-nya berapa? Yang pertama 24 cm. Berarti ini juga harus pakai skala. Skalanya mau berapa? Mau disamakan atau beda boleh? Boleh, ya. Bu, aku mah skalanya mau 4, boleh? Berarti yang ini skalanya 1/4 ya. Skalanya. Berarti ini dibagi 4 jadi berapa? 6 cm. Oh, berarti ke atasnya 6 cm. Ini kalian ukur di sini pakai mengacu ternyata di sini 6 cm. Lalu T2-nya berapa? Ini 24. Berarti ini 24 tadi dia aku mengatakan ya 124. Ini 102 atau jangan 4 tapi berapa? 10 aja ya, samain ya. Berarti ini jadi 12,4 yang ini 10,2. Berarti ini lebih tinggi ya. Misalkan di sini ini ukur ke sini berarti sini ya. Dan itu gambar. Tinggal digambar. Nah, ini kita lihat. Lalu ini juga digambar. Oke. Ya. Ini ditarik garis normalnya ini ya. Sampai sini dulu enggak paham? Nah, silahkan nanti diukur sudut ini berapa. Gimana caranya? Ini tengah-tengah digusur. Simpan di tengah-tengah ini garis normalnya sebagai titik 0. Ya, nah ini 0 berarti yang bawah tulisannya ya. Berarti ini berapa nih? 10, 20, 30, 35 derajat. Yang ini balikannya sini titik 0-nya ada ya. Nah ini mah 0-nya yang atas. Ini berapa? 10, 20, 30, 40, 47 ya. Yang ini 40 derajat. Sampai sini dulu. Paham cara menggambarkannya? Setiap orang menggambar cukup satu yang berperan sebagai pelempar. Jadi data yang tadi itu pelemparnya misalkan Jahran. Berarti Jahran berarti T1 T2-nya yang Jahran yang sebagai pelempar. Ya. Oke. Di PR di rumah karena tidak akan selesai. Nah, nanti pertemuan berikutnya tadi yang kalian lakukan adalah hanya mengenal konsep pemantulan ya. Melempar itu berarti sinar datang, menangkap itu sinar mantul. Untuk pelajaran hari ini satu konsep itu yang kalian pahami. Yang kedua, kalian bisa menggambarkan dari data, kalian bisa menggambarkan seperti ini. Next pertemuan berikutnya, apakah kalau cahaya itu sama perlakuannya dengan yang tadi kalian melempar bola? Kita akan coba. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, selain membawa jarum pentul, busur, kan nanti busurnya ya, garis, kalian juga bawa apa tadi? Sinar laser. Jadi satu kelompok cukup satu. Karena ibu cuma punya satu. Jadi kita akan nanti membandingkan apakah yang di lapangan kita main-main itu dengan cahaya sama atau tidak sifatnya. Oke, paham? Ya. Kalau sudah paham, ada yang mau bertanya dulu? Jadi nanti jangan tukar atas sinar datang dan sinar pantul. Kalian sudah mencoba kan sinar datang itu kan? Artinya melempar.
Tulis aja nanti kita lihat. Makanya begini, ibu menentukan jarak ininya kan sama semua ya, tapi ternyata beda-beda. Nah, bisa nanti kalian sama kelompok untuk dianalisis ya. Nanti kita akan coba juga dengan cahaya, kalau saya nanti dengan cermin. Kalau tadi kan itu baru demo aja kan, belum ambil data. Nah, nanti kalau cahaya terhadap cermin dengan orang yang berbeda-beda akan sama atau berbeda gitu. Jadi kalian bisa membandingkan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Terus ini kalau disuruh bertanya terus ngomong sedih banget. Kalau